Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Aku Ahmad Rizky Prayoga. Di sini aku mau sharing-sharing tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, jadi di sini aku mau sharing-sharing aja. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Jadi di sini aku mau sharing-sharing aja pengetahuanku tentang dasar-dasar desain grafis. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang udah familiar tentang desain grafis atau teman-teman yang mungkin baru tahu atau baru mengenal tentang desain grafis. Nah, teman-teman bisa diskusi bareng nih di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang jelas dengan video ini. Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang dasar desain grafis. Nah, desain grafis itu sendiri itu ada dua ya, ada dua. Kita bisa pecah. Di sini ada percabangannya. Nah, jadi di sini ada desain dan ada grafis. Yang mana arti dari desain dan grafis ini itu beda-beda ya, teman-teman. Di desain itu memiliki arti yang sendiri dan grafis juga memiliki arti sendiri. Jadi yang pertama kita menuju ke desain, oke? Nah, desain ini sendiri secara umum bisa teman-teman baca di sini ya. Nah, secara umum desain ini adalah suatu perencanaan atau rancangan yang dilakukan sebelum membuat sebuah sesuatu. Jadi pengertian eh, dasarnya desain itu adalah sebuah rancangan atau struktur ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada grafis. Nah, di mana grafis ini merupakan bentuk komunikasi visual yang mana dirancang untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi, itu dengan adanya visual, itu akan memudahkan para audiens untuk mengerti maksud dari apa yang kita sampaikan gitu. Karena sebuah informasi media dengan didukung dengan visual yang bagus itu bakal mempermudah atau memperjelas maksud kita ke audiens seperti itu. Dan juga menarik perhatian dari audiens untuk membaca dari informasi yang kita berikan seperti itu. Nah, jadi kalau ini digabung desain grafis. Desain grafis itu seperti apa sih gitu? Kan tadi kita udah mengetahui apa itu desain, apa itu grafis. Nah, jadi kalau misalnya ini digabung, dia bakal menjadi suatu komunikasi yang mana melibatkan elemen visual untuk menciptakan suatu pesan atau komunikasi kepada audiens kita seperti itu. Jadi, dengan adanya desain grafis, kita dapat dengan mudah untuk memberikan atau menyampaikan suatu pesan kepada audiens tertentu seperti itu ya. Nah, jadi desain grafis itu sebenarnya banyak contohnya ya. Dari penjelasan-penjelasan tadi itu ada banyak sebenarnya contohnya, tapi di sini aku bakal menjelasin beberapa. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah majalah. Apakah majalah itu termasuk desain grafis? Jawabannya ya, karena kalau kita balik di arti dari desain grafis, yang mana ini merupakan sebuah komunikasi elemen visual untuk menciptakan suatu pesan atau kita ingin memberikan suatu informasi kepada audiens. Sedangkan di majalah itu memuat sebuah informasi yang disajikan untuk audiens baca dengan maksud tertentu seperti itu. Nah, desain grafis di sini nggak hanya cuman proporsi dari gambar. Jadi desain grafis itu adalah perpaduan dari gambar dan tulisan yang dipadukan menjadi satu seperti itu. Jadi nggak cuman hanya tulisan-tulisan tipografi aja ya. Jadi di sini juga ada gambar dan tata letak, layouting dan lain-lain. Nah, yang mana di majalah itu kita pasti bakal menemukan dua komposisi tersebut. Baik itu ada gambar dan ada tulisan. Dan sebenarnya banyak lagi komposisi-komposisi yang ada di desain grafis. Yang mana itu mungkin nanti kita bakal sharing-sharing di video selanjutnya seperti itu. Jadi di sini udah jelas ya teman-teman maksud dari desain grafis itu apa. Jadi untuk memberikan sebuah informasi kepada audiens dengan cara yang menarik seperti itu. Dengan kita membaca majalah yang seperti ini,
kita bakal tertarik untuk membacanya. Nah, selanjutnya ini ada poster. Nah, sama seperti penjelasan tadi, sebenarnya desain grafis itu adalah intinya untuk bagaimana cara kita dengan media yang ada untuk menyampaikan sebuah informasi dengan cara yang unik dan untuk mempertarik audiens untuk membacanya seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh poster di mana poster ini juga merupakan kombinasi dari tulisan dan gambar gitu ya. Nah, tapi kita juga nggak bisa maksain mau kombinasi tulisan dan gambar gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang pernah lihat poster dengan tulisan doang atau dengan tipografi aja itu juga bisa karena dalam sebuah desain poster itu nggak melulu tentang perpaduan gambar dan tulisan. Kita juga bisa hanya mempadukan teks dan tipografi yang kita susun sedemikian rupa untuk menarik perhatian audiens untuk membacanya seperti itu ya. Jadi nggak kalau kita ingin membuat sebuah poster jangan terpaku pada gambar dan tulisan. Jadi kita juga bisa memadukan salah satunya, baik itu tulisan ataupun gambar saja seperti itu. Nah, kenapa kebanyakan itu memadukan gambar dan tulisan? Karena ketika elemen teks digabung dengan visual, itu bakal menciptakan sebuah daya tarik sendiri dan audiens dapat dengan mudah untuk mengetahui maksud dari kita. Seperti itu. Dengan adanya tulisan ini, England versus Spain, kalau kita hanya mengandalkan teks saja, ini bakal menjadi informasi yang rancu. Apakah ini sebuah pertandingan ataukah ini sebuah perperangan. Nah, itu bakal menjadi rancu. Jadi, fungsi dari efek gambar sebagai visual ini adalah untuk memperjelas. Adalah teks England versus Spanyol ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang diselenggarakan seperti itu. Jadi, bukan sebuah perang. Jadi, itu juga merupakan fungsi penting visual atau gambar yang bisa kita tampilkan di informasi yang kita cantumkan seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada brosur. Nah, jadi sama ya teman-teman. Jadi brosur ini merupakan sebuah media untuk mempromosikan baik itu barang ataupun jasa yang biasanya dicetak menggunakan kertas ya, menggunakan media kertas untuk mencetak sebuah brosur. Nah, tapi di sini teman-teman ada banyak macam jenis-jenis brosur yang ada ya teman-teman. Nggak hanya berpaku pada contoh yang aku kasih di sini. Jadi brosur itu ada banyak jenisnya. Ada yang cuman satu page doang, ada yang dua, dan ini kebetulan di contoh yang aku kasih di sini ada tiga. Jadi ada banyak jenis brosur yang ada ya teman-teman. Jadi nggak terpaku hanya pada satu desain aja gitu. Jadi ada banyak pilihannya. Nah, selain brosur juga ada banyak. Ada billboard, ada banner, ada logo yang mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan logo, ada pamflet, dan juga banyak yang lainnya. Seperti contoh-contoh desain yang lain, seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh dasar-dasar desain grafis. Desain grafis itu contohnya apa aja, komposisinya itu ada apa aja, ada gambar, tulisan, warna, layouting, tata letak gitu, dan lain-lain dan banyak hal yang mana penjelasan-penjelasan secara rincinya lagi itu bakal aku sharing-sharing di video selanjutnya. Jadi teman-teman bisa nonton video selanjutnya kalau misalnya tertarik dengan desain grafis seperti itu. Nah, di sini kebetulan kita juga mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus nanti 2020. Nah, aku bakal ngadain akbar atau misalnya upload bareng di event Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Jadi, gimana skemanya? Upload barengnya itu gimana? Jadi, teman-teman bisa membuat sebuah desain
baik itu desain poster atau apapun itu yang informatif, di-upload pada Instagram teman-teman masing-masing pada tanggal 17 Agustus ya. Jamnya tuh bebas, yang penting pada tanggal 17 Agustus teman-teman posting hasil desain teman-teman yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Nah, dengan menambahkan tagar atau hashtag ramaikan 17 Agustus, teman-teman bisa mengupload hasil karya teman-teman di Instagram teman-teman masing-masing dengan tagar ramaikan 17 Agustus di sosial media teman-teman ya. Jadi dengan tujuannya untuk kita membuat upload bareng ini agar kita juga ikut meramaikan hari kemerdekaan kita, karena sekarang masa-masa pandemi atau misalnya new normal, tapi misalnya belum sebebas biasanya kita bisa berkumpul dan upacara dan lain hal. Mungkin aku kurang tahu infonya, tapi info yang aku dapat itu mungkin upacara itu dijalan secara virtual, tidak seperti biasanya. Jadi dengan kita mengupload karya kita ke Instagram, kita juga dapat meramaikan 17 Agustus yang mana itu merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi sekian dari video kali ini. Semoga informasi ini bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman yang baru aja belajar mengenai dasar desain grafis atau yang ingin memperdalam desain grafis, atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah istilahnya udah paham betul tentang desain grafis, teman-teman bisa sharing-sharing juga di kolom komentar di bawah. Dan jika teman-teman yang baru belajar juga di video kali ini atau di video yang dipaparkan ini ada yang kurang jelas, bisa ditanya aja, kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Oke, ingat Akbar tanggal 17 Agustus 2020 di Instagram teman-teman masing-masing dengan menggunakan tagar ramaikan 17 Agustus. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa like jika kalian suka video kali ini, dan bisa share jika teman-teman merasa informasi ini penting dan layak untuk diberitahukan ke halayak luas seperti itu. Dan mungkin bisa di subscribe kalau misalnya emang mau informasi update tentang channel ini. Terima kasih, aku Ahmad Rizky Prayoga dan sampai jumpa.